Sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama NU, latar belakang, tokoh, dan tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9, dengan topik Sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama NU, latar belakang, tokoh, dan tujuannya. Nahdlatul Ulama telah memasuki usia 100 tahun atau 1 abad. Hingga berusia 1 abad, Nahdlatul Ulama NU masih dikenal masyarakat sebagai sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Nahdlatul Ulama diketahui berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, kontribusi Nahdlatul Ulama dalam pendirian dan pembangunan bangsa Indonesia selalu terlihat dari waktu ke waktu. Peran NU di berbagai bidang kehidupan termasuk keterlibatannya di ranah politik membuat makin dikenal dan diperhitungkan. Melansir laman NU Online, para ulama pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja mendirikan jamiah atau organisasi NU di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Kertopaten. Sebelumnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga telah mendirikan organisasi Pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada 1916. Kemudian beliau juga mendirikan Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Saudagar pada 1918. Kemudian pada tahun 1914 didirikanlah kelompok diskusi Taswirul Afkar atau Kawah Candra di Muka Pemikiran, yang juga disebut sebagai Nahdlatul Fikr atau Kebangkitan Pemikiran. Pada saat mendirikan NU, para kiai juga mendiskusikan nama organisasi yang akan digunakan. Serupa dengan nama kelompok sebelumnya, tersebutlah usulan nama Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Namun, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz kemudian mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Alasannya, konsekuensi penggunaan kata Nahdlatul adalah kebangkitan yang telah terangkai sejak berabad-abad lalu. Hal ini mengingat bahwa Nahdlatul Ulama bukanlah hasil yang tiba-tiba, mengingat ulama Aswaja memiliki sanad keilmuan dan perjuangan sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Hal inilah yang kemudian membuat organisasi NU sebagai kelanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Tokoh yang terlibat dalam berdirinya Nahdlatul Ulama NU antara lain, Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Bisri Syansuri, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Asnawi, Kudus, Jawa Tengah. Kiai Haji Nawawi, Pasuruan, Jawa Timur. Kiai Haji Ridwan, Semarang, Jawa Tengah. Kiai Haji Maksum, Lasem, Jawa Tengah. Kiai Haji Nahrawi, Malang. Haji Ndoro Muntaha, menantu Kiai Haji Halil, Bangkalan, Madura. Kiai Haji Abdul Hamid Fakih, Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding, Cirebon, Jawa Barat. Kiai Haji Ridwan Abdullah, Jawa Timur. Kiai Haji Mas Alwi, Jawa Timur. Kiai Haji Abdullah Ubaid dari Surabaya, Jawa Timur. Syekh Ahmad Ganaim Al-Misri, Mesir. Adapun beberapa ulama lainnya yang juga hadir pada saat itu tak sempat tercatat namanya. Substansi berdirinya Nahdlatul Ulama NU, melansir laman Gramedia, berdirinya Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dengan dukungan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja, yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma konsensus ulama terdahulu. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, hal memiliki 3 substansi di dalamnya, yaitu, 1. Syariat Islam, sesuai dengan salah satu ajaran dari 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. 2. Perspektif Tauhid Ketuhanan, mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. 3. Dasar-dasar Imam Abu Qasim Al-Junaidi di bidang tasawuf, proses mengintegrasikan ide-ide Sunni berkembang. Cara berpikir Sunni di bidang ketuhanan bersifat eklektik, memilih pendapat yang benar. Tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama NU. Organisasi ini, lantas berkembang ke sejumlah kota di Indonesia dengan berpegang pada beberapa tujuan. Melansir laman Antara, dalam ADART NU, tercantum bahwa tujuan NU adalah untuk menjaga berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Lebih lanjut, Nahdlatul Ulama NU juga bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan, demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam.
Hingga 1 abad lamanya berdirinya NU, organisasi ini telah berkembang pesat dengan jejaring anggota dan pengurus yang tersebar di seluruh wilayah tanah air, bahkan ke mancanegara. Itulah sejarah singkat berdirinya NU, semoga bermanfaat.